Shalom. Sekali lagi Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah kembali bersama kami di sini di Gereja Misi Injili Indonesia, Jemaat Philadelphia Surabaya. Kita mengucap syukur kalau kita bisa beribadah kembali pada hari ini meskipun kita terbatas ruang dan waktu. Tapi kita mengucap syukur kalau Tuhan masih izinkan kita beribadah sampai dengan hari ini. Kita mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan buat kita semua. Baik kita yang ada di Surabaya, Sidoarjo, bahkan mungkin ada di Medan, di Lampung, bahkan di Rusia. Semua jemaat Tuhan, saya yakin dan percaya tetap dalam perlindungan Tuhan. Mari pagi ini kita akan bersama-sama bersatu bersama sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya rindu kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Pujian ini diambil dari kitab Ratapan 3 ayat 22 sampai 25. Yang berkata, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Begitu besar kesetiaan Tuhan. Tuhan itu baik buat orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan buat jiwa-jiwa yang terus mencari Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini untuk mengucap syukur, menaikkan setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati. Katakan, Engkau adalah bagianku. Engkau adalah bagianku. Benar Tuhan. Ku berharap padamu. Jiwaku mencarimu, menantikanmu. Hidupku penuh kebaikanmu. Katakan, Engkau adalah bagian. Engkau adalah bagianku. Ku berharap padamu. Jiwaku mencarimu, menantikanmu. Hidupku penuh kebaikanmu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaanmu. Kita naikkan pujian sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Engkau adalah bagianku. Ku berharap padamu. Jiwaku mencarimu, menantikanmu. Hidupku penuh kebaikanmu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaanmu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaanmu. Kasih setia Tuhan
tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Katakan selalu baru, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Mari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Setiap kita pribadi yang di sini, yang di rumah, kita naikkan ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan. Kita katakan besar setiamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Selalu baru tiap pagi buat kami, selalu baru tiap hari. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami di hadapan Tuhan sehingga Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya ucapan syukur yang ingin kami naikkan pada hari ini. Ucapan syukur untuk pemeliharaan Tuhan. Bahkan di tengah pandemi, di tengah kesulitan ekonomi, di tengah-tengah kesulitan apapun yang terjadi pada kami semua Bapa, kami yakin dan percaya Engkau tetap memegang tangan kami. Engkau Allah yang senantiasa setia memelihara hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan mentahbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tahta-Mu. Haleluya, haleluya, di hadapan
Mari kita tabiskan ibadah kita pada hari ini. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Titus pasal 3 ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan warta gereja untuk minggu ke depan, dan nanti kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Di layar Bapak Ibu Saudara sudah tertera, yang pertama jadwal pelayanan kategorial, Minggu 23 Mei ada ibadah sekolah minggu, kelas Batita Kecilan Tengah melalui YouTube. Kemudian ada ibadah tunas remaja melalui Zoom pukul 10. Ada ibadah pemuda remaja melalui Google Meet pukul 11. Ibadah wasda melalui Zoom pukul 19. Kamis 27 Mei 2021 akan ada renungan firman Tuhan melalui audio disampaikan oleh Ibu Pendeta Alfrince Mandiangan, BTH. Jumat 28 Mei 2021 ada ibadah persekutuan doa misi bersama keluarga Pit Hengkesa melalui Zoom pukul 19.00. Sabtu pagi 29 Mei, seperti biasa ada doa pagi untuk para majelis, para pelayan, dan semua pengurus komisi melalui Google Meet yang akan dilayani oleh Pendeta Yafet S. Mandiangan. Berikutnya ada jemaat yang berulang tahun. Majelis Jemaat GMI Philadelphia Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang namanya tercantum di bawah ini. Hari ini 23 Mei 2021, Ibu Joyce Palese Mamesa dan anak Davin Fait Soyatno. Besok 24 Mei ada Bapak Jamie Toisuta. 25 Mei anak Clara Kiara Alia Pangemanan. 26 Mei Ibu Meike Manumpil Hamenda. 27 Mei Bapak Irwan Daniel Simanjuntak. 28 Mei ada 3 jemaat. Ada Bapak Bur Afianto Pasya, Veresa Priscilla Horman, dan Saudara Yoga Kris Werdana. Firman Tuhan bagi jemaat yang berulang tahun, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mazmur 20 ayat 5. Berbahagialah kita semua yang menerima firman Tuhan
dengan sepenuh hati dan yang mau merenungkan dan melakukan setiap hari. Amin. Berikutnya di layar Bapak Ibu Saudara ada pokok-pokok doa yang akan kita naikkan bersama-sama. Yang pertama ucapan syukur, ada 2 poin kita naikkan bersama-sama. Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi gereja, seluruh jemaat, majelis dan hamba Tuhan. Kemudian bersyukur atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan bagi bangsa Indonesia. Berikutnya kaum pria mendoakan upaya pemerintah pusat dan daerah dalam menekan penularan COVID-19. Kemudian masih kaum pria berdoa untuk proses vaksinasi yang sedang berjalan agar dapat berjalan dengan lancar dan baik. Untuk kaum wanita mendoakan pelayanan ibadah maupun pelayanan kategorial yang dilakukan secara virtual. Mohon Tuhan memimpin. Kemudian masih kaum wanita mendoakan jemaat yang bekerja di luar kota Surabaya maupun jemaat yang studi di luar negeri. Berikutnya nanti ada beberapa poin yang akan saya doakan. Nanti kita akan bersama-sama mengakhiri dengan doa Bapa kami. Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, mari kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadirat-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita naikkan setiap doa kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur Bapak untuk pemeliharaan Tuhan buat kami semua sampai dengan hari ini. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, belas kasihan Tuhan buat kami. Bahkan dengan pandemi ini Bapak, Engkau masih memelihara kami begitu luar biasa. Bapak dalam surga, kami ingin berdoa pada pagi hari ini untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Yafet Mandiangan, di layan pelayanannya Bapak, kiranya Engkau terus berikan dia kesehatan, sukacita dan semangat dalam melayani kami sebagai jemaat Tuhan, dalam memberitakan firman Tuhan Bapak. Kiranya Engkau terus urapi hamba-Mu ini dalam menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan, dalam menyampaikan setiap isi hati Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati seluruh pelayanan peserta keluarga dan anak-anak. Kami juga berdoa Bapak untuk jemaat yang terdampak pandemi Bapak. Mohon Tuhan berikan kekuatan serta berikan hikmat dalam membangun usaha yang baru Bapak. Berikan kekuatan Bapak, terus biar tetap setia Bapak, mengharapkan setiap janji Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak yang sekolah secara virtual maupun yang sedang ujian Bapak. Mohon Tuhan memimpin dan selalu memberi kesehatan buat anak-anak kami Bapak. Berikan hikmat yang daripada Tuhan dalam setiap menghadapi ujian Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur sekali lagi untuk setiap pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan di tengah himpitan ekonomi, di tengah kesulitan karena efek pandemi Bapak,
Kami tahu Tuhan senantiasa memelihara hidup kami dan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami, doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menjawab setiap doa kami tepat pada waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama bermazmur bagi nama Tuhan. Kita akan membaca dari Mazmur pasal 104. Ayat 24 sampai 35. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mazmur pasal 104 ayat 24 sampai 35. Kita akan berganti-gantian membacanya. Ayat 24 atau ayat genap kaum pria, ayat 25 kaum wanita berbalas-balasan. Nanti di ayat terakhir kita akan membacakan bersama-sama. Mazmur 104 ayat 24 sampai 35, demikianlah firman Tuhan. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Silakan kaum wanita. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya. Binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta, dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Bersama-sama, biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama memuji Tuhan, meninggikan Dia, bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita akan naikkan pujian bersama-sama. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Kita nyanyikan dengan penuh semangat ya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Amin. Yang di rumah gandengan tangan ya, di rumah ya. Bergandeng tangan kami semuanya. Amin. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu
Kau tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Kau tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Kau tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Kau tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, amin. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Katakan semua bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Kita berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Saya dan kita semua bangkit berdiri yang di rumah ya. Kita masih tetap memuji Tuhan. Ada gerakan roh Allah. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Men, ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, amin. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan roh Allah di hidup. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan Hosana, angkat tangan kita. Hosana, amin. Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Katakan ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah
di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan, mana suara timur? Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan, ada gerakan. Ada gerakan roh Allah. Katakan, ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Ada gerakan roh Allah dimanapun kita berada. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya yakin kita semua diberkati, semua bersuka cita dengan puji-pujian kita. Baik Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan dilaut oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan. Saya akan bacakan beberapa ayat Mazmur sebelum kita masuk dalam penyembahan kita. Mazmur pasal 51. Ini merupakan pengakuan dosa Daud. Ada 21 ayat. Lengkapnya Bapak Ibu bisa baca. Ini pengakuan dosa Daud yang begitu berdosa di hadapan Tuhan. Dia mengaku dosa kepada Tuhan dan begitu takut kehilangan roh Tuhan. Ayat 3 kita baca, kemudian ayat 13. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Ayat 13 yang paling saya suka. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Ayat 18 dan 19. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina ya Allah. Amin Bapak Ibu ya. Daud seorang raja yang besar begitu takut kehilangan roh Allah. Dia datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang hancur. Mari, saya undang kita semua juga datang kepada Tuhan, menyiapkan hati kita dengan hancur. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Mari buka hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan, sujud di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian bersama-sama. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Katakan, roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Katakan, yang menyertaiku. Mari buka hati kita di hadapan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu.
yang menyertaiku. Mari buka hati kita di depan Tuhan. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari buka hati kita. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Kau ambil alih. Ambil alih seluruh hidupmu di altar-Mu, menyembah-Mu. Kau ambil alih, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita semua yang ada di rumah, kita menyembah Tuhan. Kita puji Dia, tinggikan Dia. Tuhan Yesus, kami menyembah Tuhan. Kami berikan Engkau Tuhan tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyembah Engkau. Begitu besar kasih setia Tuhan kepada kami, setinggi langit di atas bumi. Sungguh amat lebar dalamnya kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyembah Engkau. Tiada Allah seperti Engkau Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Masih terus dalam sikap menyembah. Terima kasih Bapa. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kau hadir di sini, Roh Kudus. Ku mengasihimu. Katakan kau manis, kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami,
Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapa di dalam surga, itulah kerinduan kami. Jamahlah kami Tuhan, jamah kami dengan firman-Mu. Lawat kami Tuhan dengan kebenaran-Mu, sehingga kami benar-benar bangkit, sehingga kebangkitan ini juga membangkitkan dunia ini. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kalau Engkau masih mau berfirman kepada kami. Karena itu doa kami, berkati kami dengan firman-Mu. Lawat kami, jamah kami dengan firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa dalam surga, dan tinggikan diri-Mu atas pemberitaan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Bagian firman Tuhan yang kita akan baca pada Minggu Pentakosta ini terambil dari Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Kisah Rasul pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Silakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari mengikutinya dalam Alkitab masing-masing. Firman Tuhan Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21 berbunyi demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu semua orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan.
dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian jauh pembacaan kita. Berbahagialah kita yang mendengar dan hidup di dalam arahan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini sungguh bagus, sesuai dengan teks yang kita baca. Roh Kudus membimbing gereja membangkitkan dunia. Roh Kudus membimbing gereja untuk membangkitkan dunia. Maka nas pembimbing tadi saya baca itu dari Titus pasal 3 ayat 5 tentang karya Roh Kudus. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Gereja harus, kalau kita melihat tema kita, Roh Kudus membimbing gereja membangkitkan dunia, maka gereja harus lebih dahulu bangkit jika ingin membangkitkan dunia di sekitarnya. Dunia akan terus tidur jika gereja sendiri tetap tertidur. Tertidur dalam kenyamanan dan tidak peduli dengan keadaan di sekitarnya. Gereja dihadirkan Tuhan di tengah dunia untuk menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan, supaya dunia ini dapat melihat Tuhan di dalam kehidupan anak-anaknya. Petrus bangkit bersama dengan para rasul. Dia bangkit bukan hanya dari tempat duduk, bukan hanya bangkit dalam arti tampil sebagai wakil Tuhan dan wakil seluruh rasul pada waktu itu untuk berbicara menyampaikan Injil Kristus. Tetapi Petrus juga sudah bangkit dari ketakutannya. Petrus juga sudah bangkit dari keterpurukannya setelah menyangkal Yesus. Petrus juga sudah bangkit dari pelayanannya tanpa kasih yang benar kepada Tuhan. Petrus juga bangkit dari semangat yang hanya bersifat emosional. Petrus memberikan contoh yang luar biasa bagi gereja, karena di atas pengakuan Petruslah Tuhan mendirikan gerejanya. Tuhan telah memilih Petrus untuk menjadi murid dan rasulnya. Maka Petrus bangkit dan Petrus membangkitkan gereja dan dunia. Saat itulah waktunya Tuhan melahirkan gerejanya dalam teks kita pada pagi hari ini. Baik secara pribadi maupun secara persekutuan. Saat Bapa mengutus Roh Kudus-Nya ke dalam dunia melalui para rasulnya yang membangkitkan dunia. Perikop yang kita baca ini menceritakan tentang turunnya Roh Kudus menghinggapi para murid atau para rasul yang saat itu berada di Yerusalem. Saat itu semua orang Yahudi yang diaspora, yang tinggal di beberapa negara, yang dekat maupun yang agak jauh sedang berziarah ke Yerusalem. Selain orang Yahudi ada banyak orang dari negara lain yang beragama Yahudi juga ada bersama-sama di Yerusalem. Kedua golongan itu disebut oleh Alkitab dalam ayat 5 dari teks kita pasal 2 ini. Itulah orang-orang saleh dari segala bangsa. Orang-orang saleh yang datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya orang Yahudi yang jatuh pada hari ke-50 setelah Paskah. Itu adalah hari raya 7 minggu atau hari raya 7 pekan. Itu hari raya tuayan, itu hari raya syukuran. Dan biasanya mereka mempersembahkan buah sulung mereka kepada Tuhan pada hari raya itu. Itu hari raya yang sangat luar biasa. Memang itu adalah hari yang sangat tepat. Ketika Roh Kudus turun, itu tepat pada hari ke-50 orang Yahudi. Pada hari raya 7 minggu, 7 pekan. Hari raya penuaian. Hari raya syukuran. Dan Roh Kudus turun di tengah-tengah mereka.
Itu sangat luar biasa, momen yang sangat indah. Sama seperti Paskah ya, Paskah orang Yahudi, pada waktu itulah Yesus mati dan dia bangkit. Jadi sesuai dengan Paskah. Lalu kemudian dari Paskah itu, dari Paskah orang Yahudi itu, mereka tarik ke 50 atau 7 minggu, 7 pekan, hari ke-50 itu hari syukuran. Dan itulah yang dipakai oleh Tuhan, momen yang dipakai oleh Tuhan untuk dicurahkannya Roh Kudus. Jadi pada hari ke-50 sesudah Paskah, itulah hari Pentakosta. Dan hari itu adalah hari yang sangat baik. Biasanya dipakai oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang yang di luar Yahudi tapi beragama Yahudi. Mereka berziarah ke Yerusalem. Dan itu juga sebenarnya perayaan itu juga memperingati turunnya hukum Taurat di Gunung Sinai. Atau perjanjian Allah dengan umatnya. Jadi dari segi momentumnya itu sangat luar biasa. Nah, kembali kepada tema kita hari ini, Roh Kudus membimbing gereja membangkitkan dunia. Maka dari perikop atau teks pembacaan kita hari ini, kita menemukan bahwa kalau gereja mau dipakai oleh Tuhan untuk membangkitkan dunia, maka yang pertama gereja harus hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Orang percaya anak Tuhan yang disebut gereja, hakikat gereja, harus hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Yang kedua, kalau gereja mau dipakai oleh Tuhan untuk membangkitkan dunia, maka gereja harus sedia dibimbing oleh Roh Kudus. Gereja tidak boleh mengikuti kehendaknya sendiri, pandangannya sendiri, pikirannya sendiri. Gereja harus sedia untuk dibimbing oleh Roh Kudus. Yang ketiga, gereja kalau mau dipakai untuk membangkitkan dunia di sekitarnya, maka gereja harus memusatkan diri untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan besar dari Allah, bukan menyombongkan diri. Yang keempat atau yang terakhir, kalau gereja mau dipakai untuk membangkitkan dunia, maka gereja harus bangkit untuk menyampaikan, menyuarakan kebenaran. Ada banyak orang benar tapi tidak berani menyuarakan kebenaran. Ada banyak orang baik tapi tidak berani menyuarakan yang baik. Maka kalau kita ingin dipakai oleh Tuhan, gereja mau dipakai oleh Tuhan untuk membangkitkan dunia ini, maka gereja harus juga bangkit untuk dapat menyampaikan kebenaran. Pertama kita renungkan, gereja harus hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Ketika Tuhan akan naik ke surga, Tuhan berpesan kepada para murid yang kemudian disebut para rasul, jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem. Untuk apa? Untuk menantikan janji Bapa, yaitu akan dicurahkannya Roh Kudus kepada mereka. Ini yang terdapat dalam ayat 1 pembacaan kita. Dan Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5. Saya bacakan dulu Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, dengan para murid, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi ini perintah Yesus. Lalu apa yang dilakukan oleh para murid? Pasal 1 ayat 14 dikatakan begini. Ya. Ayat 1 saya baca dari ayat 12 saja. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Berarti sesuai dengan perintah Tuhan. Lalu apa yang mereka buat dalam ayat 14? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan dan seterusnya. Nah, ayat yang 1 dalam pasal 2 ini dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Artinya mereka ini hidup sesuai apa yang diperintahkan oleh Yesus kepada mereka. Mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Mereka masih cemas, mereka masih takut mungkin dengan orang-orang di Yerusalem. Dengan semua orang-orang pemimpin-pemimpin Yahudi pada waktu itu. Tetapi mereka mentaati apa yang dikatakan oleh Yesus. Mereka melakukan perintah Tuhan.
Mereka tidak pergi dari Yerusalem untuk menantikan janji Bapa akan turunnya Roh Kudus kepada mereka. Jadi mereka ini berkumpul di situ. Mereka berdoa bersama, mereka bertekun, mereka sehati. Mereka mengindahkan perintah Tuhan itu. Ini yang luar biasa. Mereka tetap di Yerusalem dan mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Jadi mereka tidak meninggalkan Yerusalem meskipun mungkin mereka masih cemas, masih galau, masih penuh dengan ketakutan. Tapi mereka lebih taat kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya kan buat kita mau lebih taat kepada siapa? Kalau gereja taat kepada perintah Tuhan, maka gereja pasti akan dipakai oleh Tuhan untuk membangkitkan dunia. Gereja kadang-kadang tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Karena gereja sendiri tidak taat kepada Tuhan. Gereja tidak taat perintah Tuhan. Bagaimana mungkin gereja dapat menjadi berkat, dapat membangkitkan dunia di sekitarnya? Mazmur 112 ayat 1 berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang sangat suka kepada segala perintah Tuhan. Ya. Orang yang berbahagia adalah orang yang sangat suka kepada segala perintah Tuhan. Mengapa gereja sulit menjadi berkat bagi dunia ini? Karena seringkali gereja tidak suka melakukan perintah Tuhan. Bila gereja sangat suka kepada segala perintah Tuhan, maka pastilah gereja akan diberkati dan menjadi berkat. Yang kedua, bagaimana supaya gereja dipakai oleh Tuhan untuk membangkitkan dunia yang ada di sekitarnya? Yang kedua adalah gereja harus sedia dibimbing oleh Roh Kudus. Kita melihat cerita yang ditulis oleh Lukas ini ya, dalam Kisah Rasul pasal 2. Sungguh luar biasa jika seorang menyediakan dirinya untuk dibimbing oleh Roh Kudus. Kita lihat ayat 4, kita baca ayat 6, kita juga perhatikan ayat 7 dan 8. Mari kita lihat ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Oh, luar biasa. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Jadi Roh Kudus itulah yang memberikan karunia-karunia kepada gereja. Untuk apa? Supaya gereja secara efektif dapat menjadi berkat bagi dunia ini. Maka dia memberikan talenta-talenta, dia memberikan karunia-karunia. Ada banyak karunia yang kita bisa baca dalam Alkitab. Ya. Tapi salah satunya ketika Roh Kudus turun, ini dinyatakan oleh Roh Kudus, karunia ini bagi para rasul. Mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain yang tidak pernah mereka pelajari, yang tidak pernah mereka baca sebelumnya, tapi mereka diberikan oleh Roh Kudus. Gereja pasti akan diberikan oleh Roh Kudus kemampuan-kemampuan yang luar biasa ketika gereja mau atau sedia dibimbing oleh Roh Kudus. Ini teladan yang luar biasa. Para murid ini, para rasul ini sedia untuk dibimbing oleh Roh Kudus. Makanya mereka diberikan karunia luar biasa oleh Tuhan sehingga mereka dapat menjadi berkat. Ayat 6 kita lihat lagi. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Oh, luar biasa. Orang-orang ini dari mana saja? Kan kita sudah baca tadi dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-11 ya. Orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Luar biasa sekali. Ya. Mereka mendengar rasul-rasul itu bicara. Dan coba perhatikan ayat yang ke-7. Mengapa ini menjadi luar biasa? Karena latar belakang orang-orang para murid ini. Ayat 7 katakan begini. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ya.
Orang Galilea ini orang orang yang mungkin diudik gitu ya, di dusun kali gitu. Di keterbelakang gitu. Tapi lihat kalau Roh Kudus bekerja. Kalau orang yang sedia dibimbing oleh Roh Kudus, kita perhatikan, dapat dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Ya. Roh Kudus membimbing, maka tidak ada yang tidak mungkin. Amin ya. Semua mungkin terjadi. Dan ayat yang ke-8 dikatakan, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ya. Jadi yang Tuhan karuniakan kepada mereka adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Ya. Untuk mengkomunikasikan akan Injil kebenaran Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau gereja mau dipakai oleh Tuhan untuk membangkitkan dunia, izinkanlah Roh Kudus membimbing kehidupan kita. Izinkanlah Roh Kudus membimbing kehidupan saudara. Sehingga teman bisnis kita bisa bangkitkan untuk dia berjumpa dengan Yesus. Teman kerja, teman kuliah, teman dalam pergaulan, siapa saja. Kita harus membangkitkan mereka yang tertidur karena dosa dan belenggu dosa. Karena kuasa kegelapan dan iblis yang bekerja begitu mengerikan dalam dunia ini. Kita harus membangkitkan mereka supaya akhirnya mereka memperoleh keselamatan. Mereka mengalami anugerah kemurahan Tuhan. Kita harus izinkan Roh Kudus membimbing kita. Izinkan Roh Kudus menuntun Bapak Ibu dan saudara-saudari. Karena dia dapat melakukan segala sesuatu yang menjadikan kita gerejanya. Dapat mampu sanggup menjadi berkat bagi dunia ini. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini, kalau gereja mau dipakai oleh Tuhan untuk membangkitkan dunia, maka gereja harus memusatkan diri pada menyaksikan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Kemampuan para murid berbahasa yang luar biasa, berkomunikasi yang luar biasa ini tidak dipakai untuk mengkomunikasikan yang lain selain mereka menceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Ayat 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Tentang apa Bapak Ibu? Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ya. Ini yang membuat gereja bisa efektif Bapak Ibu. Ketika Tuhan memberikan kemampuan, maka seluruh kemampuan itu dipersembahkan kepada Tuhan untuk melakukan yang benar yang Tuhan kehendaki. Dalam hal ini adalah mereka menceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Mari kita persembahkan semuanya kepada Tuhan. Supaya dunia di sekitar kita ini bangkit. Perbuatan yang besar dilakukan oleh Allah harus menjadi isi perkataan kita ketika berbicara kepada dunia ini. Gereja sering lalai untuk mengatakan apa yang dilakukan oleh Allah. Roh Kudus membimbing orang percaya dan memberikan kemampuan-kemampuan yang luar biasa agar sebagai gereja kita selalu berbicara tentang perbuatan Allah yang besar. Banyak orang yang harus diberitahu karena mereka tidak tahu. Ya kalau orang Kristen diam saja, tidak mau bicara, tidak mau cerita, ya mana orang tahu? Mana orang bisa mengerti tentang Allah yang besar? Kalau kita tidak pernah menyatakannya dan mengatakannya, mana mungkin pikiran mereka terbuka? Apa yang kita tunggu? Yesus sudah mengutus kita gerejanya untuk bercerita, untuk mengatakan dan menyatakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Kita tidak usah tunggu lagi. Ketika kita berbicara, maka apa yang akan terjadi? Roh Kudus akan tolong kita, Roh Kudus akan tolong orang yang kita cerita kepadanya. Tapi kalau gereja takut, tidak berani, enggan. Ya. Kita mau tunggu siapa cerita? Gereja, kita semua orang percaya punya tanggung jawab untuk memusatkan diri, menyaksikan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan. Dengan kita menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, maka dunia akan tahu bahwa sesungguhnya Allah mengasihi dunia
dan dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 1 Yohanes 4 saya bacakan satu bagian firman Tuhan yang sangat indah. Mengapa gereja harus menyaksikan Tuhan? Untuk berbicara tentang Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 12 dikatakan demikian. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ayat ini mau mengatakan, orang percaya, tidak ada orang yang langsung melihat Allah. Tapi kalau kita gereja menyaksikan Dia, maka Allah tetap ada di dalam kita. Dan dengan itu, dunia akan melihat Allah di dalam diri kita. Maka ini jadi tanggung jawab kita. Kita tidak mungkin dapat membangkitkan dunia di sekitar kita kalau kita tidak berani berbicara. Yang keempat atau yang terakhir, supaya gereja dipakai oleh Tuhan untuk membangkitkan dunia, maka gereja harus bangkit untuk menyampaikan kebenaran. Ya. Petrus bangkit untuk menjelaskan inti dari peristiwa yang sedang terjadi saat itu. Karena timbul pertanyaan dan timbul juga penilaian dari beberapa orang. Dikatakan begini ya, ayat 12 ya, setelah mereka dengar semua itu, orang bicara, para rasul bicara dalam bahasa mereka tentang perbuatan Allah. Lalu beberapa orang bilang begini, mereka semua tercengang-cengang dan sambil termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Lalu yang lain lagi dikatakan ayat 13, tetapi orang lain menyindir mereka. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, karena dua pandangan ini, ada yang bertanya, ada yang menilai, maka dikatakan ayat 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Jadi gereja harus bangkit. Untuk apa? Untuk menyampaikan kebenaran. Ada salah penilaian dari orang banyak pada waktu itu tentang kemampuan-kemampuan yang mereka miliki, yaitu berbahasa. Ya. Maka harus ada yang menjelaskan. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tentang kehidupan kita gereja juga kadang-kadang ada banyak penilaian. Dan kadang-kadang orang yang tidak mengerti dia akan bertanya, apa artinya itu? Maka gereja punya tanggung jawab untuk bangkit dan menyampaikan kebenaran. Itu adalah kesempatan bagi gereja untuk menyampaikan kebenaran agar dunia dapat dibangkitkan. Petrus menjelaskan bahwa sesungguhnya apa yang terjadi itu adalah firman Tuhan. Penggenapan firman Tuhan, ini yang dikatakan dalam ayat 14 dan ayat yang ke-16. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Ya, aneh, baru pukul 9 itu tidak ada orang yang mabuk. Orang mabuk itu biasanya jam 9 malam. Ya. Kalau pukul 9 pagi tidak ada. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Nah ini yang luar biasa. Jadi Petrus menjelaskan bahwa apa yang terjadi itu sebenarnya itu adalah penggenapan dari janji Tuhan. Penggenapan dari firman Tuhan yang sudah ditulis ribuan tahun sebelumnya. Dalam hal ini memang harus terjadi. Firman Tuhan pasti digenapi dan harus digenapi. Dunia dapat berubah, tapi firman Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Dunia tidak dapat bangkit kalau tidak menerima kebenaran ini. Maka kebenaran ini harus disampaikan oleh Petrus. Dan juga harus disampaikan oleh kita sebagai gereja Tuhan. Dengan melihat firman Tuhan yang pasti digenapi ini, gereja yang menyatakan akan dipakai, gereja yang menyatakannya akan dipakai oleh Tuhan untuk membangkitkan dunia. Ini firman Tuhan dan bukan perkataan manusia belaka. Gereja harus menyatakannya agar dunia mengerti dan percaya dan menerima firman dengan sukacita. Kesimpulan kita dalam khotbah pada pagi hari ini adalah gereja harus bangkit agar dapat membangkitkan dunia ini.
Gereja akan dapat dipakai Tuhan untuk membangkitkan dunia jika gereja sedia dibimbing oleh Roh Kudus. Bimbingan Roh Kudus nyata ketika kita, gereja Tuhan, suka terhadap perintah-perintah Tuhan. Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan perintah Tuhan. Roh Kudus justru membimbing orang percaya dalam segala kebenaran Allah. Gereja Tuhan dapat dipakai Tuhan untuk membangkitkan dunia bila kita sebagai gereja sedia untuk dibimbing oleh Roh Kudus. Pusatkan diri pada menyaksikan atau menyatakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah, agar dunia tahu dan mengerti, sehingga mereka percaya dan dibangkitkan. Gereja dapat membangkitkan dunia bila gereja berani bangkit untuk menyatakan kebenaran Allah dan firman-Nya yang luar biasa itu. Bahwa semua yang terjadi dalam dunia sesungguhnya telah dikatakan oleh firman Tuhan ribuan tahun sebelumnya. Sediakan diri kita, bangkitlah, nyatakan kebenarannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami gereja Tuhan sungguh-sungguh bangkit, sehingga kami dimampukan oleh Tuhan, disanggupkan bahkan dipakai oleh Tuhan untuk membangkitkan dunia yang sedang tertidur karena dosa dan kesalahan. Bapa dalam surga, ampuni kami juga kalau sebagai gereja kami seringkali tidak mentaati perintah-perintah Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami mengikuti keinginan kami sendiri, bukan sedia dibimbing oleh Roh Kudus. Ampuni kami kalau yang sering kami ceritakan bukanlah Engkau tetapi diri kami. Ampuni kami Tuhan Yesus kalau kami sering diam, padahal kami harus menyatakan kebenaran-Mu. Kami berdoa supaya dengan firman-Mu yang kami dengar ini, hati kami dipenuhi oleh Roh-Mu, kami dibimbing oleh Roh-Mu, kami diperbaharui oleh Tuhan, kami dibangkitkan, sehingga dunia di sekitar kami pun dapat dibangkitkan. Materaikan firman-Mu untuk kami ya Tuhan, dan kami pada saat ini juga bersyukur untuk mereka yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati seluruh kehidupan mereka, memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka, memberkati apa yang mereka kerjakan. Anak-anak yang berulang tahun, Tuhan berkati pertumbuhan hidup mereka, supaya mereka menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang mengalami janji-janji Tuhan yang indah. Kami berdoa Tuhan, Engkau akan melindungi mereka, memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Secara khusus di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan juga memelihara mereka. Mereka dimampukan oleh Tuhan, diberikan daya tahan tubuh yang kuat, sehingga dapat menghadapi virus apapun. Karena itu Tuhan kami bersyukur untuk Ibu Joyce Palese yang berulang tahun tanggal 23 hari ini. Juga anak Davin Faith Suyatno yang berulang tahun juga hari ini tanggal 23. Kami juga bersyukur untuk Bapak Jimmy Toisuta yang berulang tahun tanggal 24. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk anak Kiara Alea Pangemanan yang berulang tahun tanggal 25. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk Ibu Mika Manumpil Hamenda yang berulang tahun tanggal 26. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk Bapak Irwan Daniel Simanjuntak yang berulang tahun tanggal 27. Kami juga bersyukur untuk Bapak Bur Avianto Pasa yang berulang tahun tanggal 28. Demikian juga Saudari Veresa Priscilla Horman yang berulang tahun tanggal 28. Juga Saudara Yoga Kris Wardana yang berulang tahun tanggal 28. Mari Tuhan berkatilah kehidupan mereka. Mari Tuhan pimpin hidup mereka, agar mereka menjadi gereja yang dipakai oleh Tuhan untuk membangkitkan dunia di sekitarnya. Berkati apa yang mereka kerjakan, buat mereka berhasil, jadikan mereka berkat, pelihara mereka seperti biji mata-Mu dari hari ke hari, minggu ke minggu, bahkan bulan dan tahun. Terima kasih banyak Bapa, sampai pada akhirnya mereka semuanya memiliki kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Puji nama Tuhan. Saya yakin kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Di layar Bapak Ibu Saudara sudah tertera nomor rekening yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mentransfer, baik persembahan maupun perpuluhan. Juga Bapak Ibu Saudara bisa memberikan secara tunai ke gereja. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur sekali lagi Bapak. Di pagi hari yang indah ini kami kembali disegarkan oleh firman Tuhan. Tidak hanya disegarkan Bapak, tapi terima kasih karena kami dikoreksi, ditegur kembali. Bahkan dikuatkan oleh firman Tuhan. Mari Bapak mampukan kami terus untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada Bapak. Mampukan kami Bapak dipakai sebagai alat di tangan Tuhan. Untuk memberitakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk pendeta kami, gembala kami, Bapak, Pendeta Jafet Mandiangan Bapak. Terus Engkau berkati dia Bapak, berikan kesehatan, kemampuan dalam terus memberitakan firman Tuhan. Terima kasih terus berkati pelayanannya Bapak, bahkan terus berkati juga keluarganya, Bu Vinci dan juga anak-anak. Terima kasih Bapak yang baik, ini kami akan memberikan persembahan kami di hadapan Tuhan. Engkau berkati setiap pekerjaan, profesi apapun yang kami kerjakan Bapa, agar kiranya apapun yang kami persembahkan pada pagi hari ini bisa dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di gereja kami Bapa. Terima kasih Allah yang baik, inilah doa ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Rohul Kudus turun. Rohul Kudus turun. Baik, Bapak Ibu Saudara, kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang Bapak Ibu Saudara sudah berikan. Kiranya terus Tuhan berkati setiap pekerjaan usaha Bapak Ibu sekalian. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita terus menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Seperti firman Tuhan berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang suka dengan perintah Tuhan. Mari terus kita kerjakan perintah-perintah Tuhan dengan penuh semangat. Menjadi saksi Tuhan membangkitkan banyak jiwa. Mari kita naikkan pujian bersama-sama sambil mengiring kita di penghujung ibadah. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Dalam Kristus bergema, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur? Dalam Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur,
kehendak-Nya. Tuhan Yesus tolonglah. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Jangan dukakan Roh Kudus, tetapi izinkan Dia membimbing hidup kita, menuntun hidup kita, dan memakai hidup kita untuk membangkitkan semua orang agar mereka percaya dan diselamatkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu. Dan sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kita mengucap syukur secara pribadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.